Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita di channel Jaga 7. Saudara sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun seorang ustadz, kiai, dai itu menyampaikan ajaran Nabi Muhammad SAW harus juga disertai dengan akhlak yang baik, perilaku yang baik, tingkah laku yang baik, dan ucapan yang baik. Ada seorang Gus ya yang tidak tahu adab sopan santun di majelis ilmu. Kata-katanya begitu kasar, tolol, bodoh, dan lain sebagainya. Bahkan sampai dirinya sendiri geram karena dihujat netizen. Karena tingkah laku dia. Jadi netizen ini menyoroti. Netizen ini siapa sih? Masyarakat dari berbagai kalangan yang menyoroti dari berbagai bidang politik, keagamaan, ekonomi. Jadi sah-sah saja dan wajar-wajar saja kalau netizen memberikan peringatan kepada ulama, Gus, supaya bertingkah laku yang baik. Netizen juga banyak yang mengingatkan sosok Gus dai muda ini ya, yakni untuk tidak merokok di majelis. Ya, sah-sah saja kok ya. Kemudian ada juga netizen yang mengkritik karena bicaranya kasar, tolol, dan lain sebagainya. Itu mengajari anak kecil. Ini pengajian atau bagaimana? Nah, saudara sebangsa setanah air, adanya tanggapan seperti itu, Gus Idam geram. Ya, saya sebut saja namanya ya, Gus Idam geram. Bagaimana tanggapan dari Gus Idam? Mari kita ulas sama-sama. Panjenengan semua itu jangan sampai membenturkan para tokoh-tokoh, kasihan. Membenturkan para tokoh-tokoh. Bagaimana membenturkan para tokoh-tokoh? Bukannya meluruskan. Misalkan ada tokoh nih, satu contoh Gus Duba. Gus Duba berbicara tentang metode dakwah. Ya. Metode dakwah untuk anak jalanan. Nah, kemudian kesimpulannya apa? Metodenya diantara lain berdakwah di jalanan. Kemudian mungkin juga itu strategi dari kakeknya yang bernama Gusmi yang juga mengajari seperti itu. Nah, kemudian ya netizen ada yang mengingatkan, ini loh kata Gus Idam, metode untuk mendakwahi anak jalanan supaya tidak bercampur. Jadi kalau semuanya dicampur aduk, ya semuanya dicampur aduk, ada anak pang, ada anak segala macam, nanti nggak karu-karuan jadinya. Ya jadinya yang keluar tolol, bodoh, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ya. Mulai tukang ngaji bodoh wedi piye terus. Podo wedi itu bahasa Jawa ya. Podo wedi itu artinya takut. Nah, takut kenapa? Bukankah netizen itu mengingatkan ya? Orang sosial media saya kejam. Kejam bagaimana? Netizen itu, saya yakin netizen yang menghujat dengan buruk, dia itu tidak pernah hadir satu kali pun di tempat-tempat pengajian. Tidak ngerti keadaan. Akhirnya netizen itu tahu ya, melihat pengajian ya sampai selesai. Begitu ada kata-kata yang menyimpang, begitu ada kata-kata yang kurang pas, ya diingatkan di sisi situ. Oke, pengajian yang lainnya bagus ya, pengajian yang lainnya itu tertata ya. Tapi ketika ada bisa dikatakan cemooh, hujatan, di situ juga netizen menyoroti. Jadi tidak hanya hujatan saja sebenarnya yang disoroti, tapi semuanya. Oke, lanjut ya. gitu. Aku kan yutas dihujat nih, diunggah nih, krono tahu muni enek bakul ojo dodolan sampai kiamat tak tuku 500.000. Padahal secara tidak langsung itu doa dia biar tidak hanya jualan seperti itu, Ya, itu tidak sopan lah. Memang lebih mudah dari Gus Idam, itu pedagang yang disuruh untuk tidak jualan, dikasih uang 500.000, gak usah jualan sampai kiamat. Nah ini kan tidak sopan ya.
Ini kan tidak sopan, secara langsung merendahkan orang tua yang sedang mencari nafkah. Mencari nafkah juga jihad loh, untuk anak istri loh. Ya bagaimanapun ya saudara sebangsa setanah air, yang namanya jualan, yang namanya berdagang, ya mencari nafkah itu jihad, hak asasi manusia. Adapun dia melihat sesuatu yang ramai seperti pasar malam atau seperti apa, ya berjualan, ya berjualan. Apa Gus Idam tahu yang jualan di situ orang Islam? Kalau orang non Islam bagaimana? Dia tidak tahu bahwasanya di pengajian itu yang terbuka untuk umum sedang melaksanakan bab doa atau sedang melaksanakan bab berzikir atau salawatan, terus dia jualan, kan nggak tahu dia lagi ngapain. Salawatan mungkin tahunya nyanyi-nyanyi ya, atau doa mungkin tahunya segala sesuatu yang biasa saja dianggap oleh orang non-Islam, sehingga sah-sah saja dia jualan di situ, tidak mengganggu. Banyak latar belakang pedagang itu berjualan di tempat pengajian. Satu, suasananya umum untuk semua. Kemudian dua, memang para pedagang itu memang mengejar target. Mengejar target dalam arti sehari atau dalam satu pengajian harus habis segini-segini. Mungkin untuk latar belakang menafkahi keluarganya dan lain sebagainya. Kok dihujat suruh tidak berdagang dan dikasih 500.000? Ini penghinaan namanya. Netizen kan maha tolol. Netizen itu siapa sebenarnya sih? Netizen itu kan seseorang masyarakat di Indonesia yang menyoroti dalam bidang politik, dalam arti politikus, mungkin kebijakan, atau menyoroti para dai mungkin dalam metode berdakwah. Ya sah saja kalau dia komen, kan hak asasi manusia, hak berpendapat, hak bersuara. Jangan seperti Orde Baru dong, yang apa-apa tidak boleh, mengkritik tidak boleh. Misalkan kayak kemarin dihujat karena pamer Lamborghini milik bupati. Nyata-nyata suruh melaporkan harta kekayaannya. Si bupati yang bersama Gus Idam itu suruh melaporkan harta kekayaannya. Lantas Lamborghini tidak terdaftar dalam harta kekayaan. Nah ini kan bagus kan? Artinya dalam hal ini para netizen Indonesia itu kritis, peka terhadap apa yang ia lihat, mampu menembus kejanggalan-kejanggalan dalam bidang-bidang apapun, bidang kebudayaan, bidang politik, ekonomi, seperti di PIK 2 itu, ya PSN itu, netizen itu juga berkecimpung di situ. Lalu lantas Anda katakan tolol. Sekarang yang tidak berakhlak siapa? Kan seperti itu. Oke, saudaraku sebangsa setanah air, jadi dalam hal ini ya, kalau dai muda di Indonesia ini, kalau diingatkan, ya gimana ya, ya diterima dulu lah, jangan malah menghujat yang mengingatkan, ya toh yang mengingatkan itu juga karena sayang ya. Coba kalau dibiarkan saja kayak begini ya, misalkan satu contoh, Gus Idam dihujat karena bicara tolol, kemudian tidak diingatkan ya. Satu contoh, Gus Idam tidak diingatkan karena bicara tolol, nanti seterusnya akan bicara yang lebih kasar lagi, yang seterusnya akan bicara lebih frontal lagi. Nah, terus mau jadi apa bangsa ini? Ustadz itu mendidik karakter, mendidik perilaku, ucapan, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.